Gimana gimana? Ini loh Bang, Bisa buka tentang kameranya? ah, aduh, Bisa buka gimana ya Bang, kamera? cuma janganlah Buka Bang, aja dulu cuma kameranya bang. Kenapa bisa? Kan bukan jurus kayak begini kan? ya Bukan. enggak sih, Ah. Oh ya udah. hanya enggak enak aja Jurus kalau bango makan onde-onde. Hmm. Ayo 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 buka kameranya bang. Jurus bango makan onde-onde kata kawanku. Lucu juga Bu susah Masa Bang itu kalau ya. dibuka. Buka aja nggak apa-apa pun. Kan kita sama-sama jantan. Nggak masalah. Ini lagi belum siap ini Bang. Siap. Oh udah aku pakai sarung aja lah. Bukalah kameranya sahabatku, saudaraku. Supaya kita menjelaskan konsep salib itu seperti apa. Terus kemudian Kristus yang dijanjikan Tuhan kepada Bani Israel itu kayak mana kan gitu. Ini loh Bang, mau nanya ini orang banyak korban Kristus palsu ini. Maksudnya gimana ini Bang? Jadi gini saudaraku. Ketika Yesusnya menerangkan di dalam kitab saudara terkait dengan kuasa kegelapan. Dan juga Yesus bercerita tentang iblis yang dilemparkan keluar. Ada sebuah keadaan di mana kami umat Islam diajarkan bahwa di luar Islam yang mereka sembah itu adalah iblis. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Jadi yang kalian sembah menurut Al-Quran itu adalah iblis yang durhaka. Nah, saya ingin membuktikan kebenaran Al-Quran saya ini. Banyak orang yang sudah mengakui bahwa salib itu adalah rencana iblis. Kalau Iya, betul. iblis sudah merencanakan penyaliban, berarti ada yang diinginkan oleh iblis di situ untuk digapai, untuk diraih agar iblis mendapatkan banyak pengikut. Nah, ada sinyal yang diberikan oleh Yesus di dalam Bible. Apa itu? Ketika Yesus diuji di dalam Lukas 4 nomor 6, nomor 7. Apa kata iblisnya bang? Yesus, segala kemegahan akan aku berikan kepadamu, kemegahan bumi, jika kamu menyembah aku. Sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, dari paparan ini, dari data iblis ini, dapat disimpulkan bahwa iblis berkuasa memberikan kuasa tersebut kepada siapapun yang iblis kehendaki. Karena memang saudara, di dalam kitab Ayub misalnya, Ayub 1 nomor 2, di situ diterangkan bagaimana Tuhan sendiri berfirman kepada iblis untuk turun ke bumi iblisnya agar menguasai Nabi Ayub. Jadi iblis itu ketika dia mengatakan kepada Yesus, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, di dalam kitab Ayub 1 nomor 2, ternyata iblis memang diberi kewenangan oleh Tuhan. Kemudian Anda dapat melihat di dalam kitab Wahyu, kitab Wahyu 12 nomor 9, kemudian di dalam 1 Korintus 2 nomor 8, bahwa yang disebut penguasa dunia itu adalah iblis. Dan Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 30 juga mengatakan penguasa dunia itu adalah iblis. Nah, sekarang permasalahannya adalah orang yang keluar dari kubur itu bang. Orang yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ada satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada saudara, termasuk teman-teman muslim yang ada di bawah. Di dalam kitab saudara 1 Yohanes 5 nomor 19. Apa yang dikatakan di sana? Di 1 Yohanes 3 nomor 15 itu, nomor 19 itu dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Tuhan. Kita berasal dari Tuhan. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Saya ulang lagi. 1 Yohanes 5
nomor 19, seluruh dunia di bawah kuasa iblis. Jadi kuasa iblis itu adalah menguasai dunia. Jadi iblis itu adalah penguasa dunia. Sepakat kita ya? Berdasarkan 1 Yohanes 5 nomor 19, penguasa dunia adalah iblis, betul? Karena saya sih Bang, kalau tentang itu saya tidak sepakat. Karena Tapi itu dalil di Bible. Itu dalil di Bible. Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 30, penguasa dunia ini adalah iblis. Itu satu, itu harus dicatat itu. 1 Yohanes 5 nomor 19, iblis adalah penguasa dunia. Oke, iblis adalah penguasa dunia. Lalu di mana dikatakan iblis itu penguasa langit? Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, uranon. Uranon itu bisa berarti langit. Uranon itu bisa berarti awan, bisa berarti angin. Nah, di dalam Efesus 2 nomor 2, ternyata iblis itu juga adalah penguasa langit. Iblis adalah penguasa langit. Efesus 2 nomor 2. Iblis adalah penguasa dunia. Yohanes 14 nomor 30, 1 Yohanes 5 nomor 19. Yang keluar dari kubur, Matius 28 nomor 18, dia berkata, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu siapa? Tadi saya kasih data, penguasa langit adalah iblis, Efesus 2 nomor 2. Penguasa bumi adalah iblis, Yesus sendiri yang mengatakan, Yohanes 14 nomor 30. Yang keluar dari kubur mengaku, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu siapa Bang? Oke Bang, saya jawab Siapa ya. penguasa langit dan bumi? Iya, silakan. Kalau kan saya kan sudah jujur bahwa itu sih saya tidak bisa menjawabnya karena pengalaman saya tidak sampai ke sana. Jadi sebenarnya udah mulai apa ini Bang? Ada pertanyaan dalam pola pikir saya. Iya. Sebenarnya yang benar ini ya di mananya sebenarnya? Memang saya berpikirnya banyak yang terjadi, banyak apa. Jadi saya analisis sendiri dalam pola pikir saya, kok begini ya. Jadi saya ingin mau bertanya sama Abang. Semalam saya nonton itu Yusuf sama Yosef. Itu sebenarnya di dalam Al-Quran, di dalam agama Abang itu sebenarnya yang disalibkan di Al-Quran itu siapa sebenarnya? Orang yang diserupakan bagi yang menyalibkan. Bukan apa ini? Tuhan Yesus ini. Bukan manusia suci. Ini. Bukan manusia suci, bukan. Tetapi orang yang diserupakan dengan manusia suci tersebut. Okay. Wa ma katalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak menyalib, mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib, melainkan yang mereka bunuh, yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Artinya Al-Quran pun mengakui bahwa ada penyaliban, ada pembunuhan. Al-Quran mengakui itu. Tetapi yang dibunuh ini bukanlah nabi manusia, nabi suci, Isa alaihissalam. Nah ternyata di dalam kitab saudara, yang disalib itu adalah penguasa langit dan bumi. Sementara penguasa langit dan bumi itu adalah sibilisisis. Coba Anda baca 1 Yohanes 5:19. Iblis adalah dia yang menguasai seluruh bumi. Itu iblis. Apakah itu betul? Yesus mengiyakan. Yohanes 14 nomor 30. Penguasa bumi ini adalah iblis.
Nah, yang keluar dari bumi hari ketiga itu mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Berarti dia adalah titik-titik S. Itu nggak bisa dipungkiri. Berarti kalau itu betul, saudara, berarti yang selama ini Anda sembah titik-titik S yang Anda sembah selama ini. Pantas aja nanti ketika kalian bertemu dengan Yesus, Yesus mengatakan, kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kata Tuhanku nih, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh bagi dia, bagi mereka. Dan pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh dia yang mereka sembah selain daripada aku. Buktinya Matius 7 nomor 22, 23. Apa yang mereka sembah selain daripada aku, kata Allah, akan menjadi musuhnya. Yesus berkata, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Al-Quran benar. Ternyata kalian menjadi musuh Yesus. Sementara kalian sibuk menyembahnya, tapi nanti menjadi musuhmu. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Kenapa bisa itu terjadi? Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Disebabkan karena kalian menyembah iblis yang durhaka. Bisa nggak iblis itu kemudian datang mengaku Yesus? Bisa. Kata siapa? Kata Yesus. Bisa nggak penyesat itu datang memalsukan diri Yesus? Bisa. Kata siapa? Yesus. Di mana Yesus mengatakan bahwa penyesat bisa mengaku sebagai dirinya? Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Iblis bisa datang memakai namanya. Lukas 21 nomor 8. Iblisnya datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Jadi Al-Quran menarasikan kemudian, inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Orang-orang yang tidak beriman, bagi mereka dijadikan iblis itu sebagai Tuhan. Dan itu Petrus juga katakan. Di mana Petrus mengatakan itu? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Jadi yang kalian sembah ini siapa? Oke, saya mau bertanya satu lagi Bang ya. Silakan. Ciri tentang Al-Quran ini, ciri-ciri Isa Al-Masih itu di dalam Al-Quran, apakah seperti Yesus ini atau yang dimaksud di situ atau bagaimana? Kalau ciri-ciri secara biologis kami tidak diajarkan. Tapi secara akidah, secara ajaran, konsep, tatanan, jalan, keselamatan, dan kehidupan yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam jelas terekam, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Mereka diminta oleh Isa alaihissalam untuk menyembah kepada Allah dan mentaati dirinya. Atiullah fattakullah wa atiun, kata Nabi Isa alaihissalam. Apa itu? Takutlah kalian kepada Allah. Makanya Yesus mengatakan dalam Bible, maukah aku ajarkan kepadamu kepada siapa engkau harus takut? Takutlah kepada Dia. Takutlah kepada Dia yang mampu membunuh jasad dan melemparkan manusia ke dalam api neraka.